Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu dalam program Gembala. Dan pada malam hari ini kita akan belajar suatu tema tentang ketetapan hati. Ketetapan hati itu berpengaruh besar pada satu tindakan atau kehidupan yang akan kita lakukan. Nah, sebagai dasar dari firman Tuhan, kita akan melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab, tokoh Perjanjian Lama yang namanya Daniel. Pada Daniel 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan atau santapan yang biasa dimakan oleh raja. Itu adalah ketetapan hatinya Daniel untuk dia tidak menajiskan dirinya dengan sesuatu yang tidak menjadi keyakinannya. Nah, setiap orang itu memiliki satu ketetapan hati. Istilah lain dari ketetapan hati itu seperti pendirian yang kuat. Bisa juga pilihan-pilihan dalam hidup seseorang. Karena banyaknya pilihan, maka seseorang harus menetapkan satu pilihan yang menjadi ketetapan hatinya. Nah, ketetapan hati itu sangat berpengaruh pada satu tindakan perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, kita akan belajar 3 hal tentang ketetapan hati. Yang pertama, ketetapan hati untuk memilih bagian yang terbaik. Daniel tadi berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang biasa disantap oleh raja. Itulah pilihan Daniel. Pilihan seseorang untuk menentukan apa yang mau dia lakukan dan apa yang tidak mau dia lakukan. Ketetapan hati Daniel adalah untuk menguduskan dirinya dan tidak menajiskan dirinya dengan sesuatu yang menurut Daniel itu tidak baik. Dan yang tidak baik dalam pandangan Daniel itu adalah menyantap makanan yang biasa disantap oleh raja. Maka itu ketika dalam proses pendidikannya, Daniel hanya minta diberikan nasi putih, nasi yang sederhana, makanan yang biasa disantap oleh rakyat, dan minumnya hanya air putih biasa. Kemudian Daniel juga menetapkan dalam hatinya untuk 3 kali sehari dia berdoa. Menetapkan dirinya memilih untuk terus berdoa 3 kali dalam sehari. Dia berdoa kepada Tuhannya dan memuji, menyembah Tuhan Allahnya. Itu adalah ketetapan hati dari Daniel. Sebab itu dia mendapat perkenanan dari Tuhan. Tuhan tolong dia, Tuhan berikan dia hikmat, Tuhan berikan dia kuasa, Tuhan memberikan otoritas kepada hambanya ini. Lalu ketika kita melihat tokoh yang namanya Abraham, Abraham ini berketetapan hati memilih untuk menjadi orang percaya. Sekalipun di usianya yang sudah tua, ketika turun janji Tuhan kepada Abraham, dikatakan bahwa engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Tuhan berfirman bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Begitulah banyaknya keturunanmu. Dan seperti juga pasir di laut. Kalau engkau bisa menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tapi dasar untuk percaya sebenarnya tidak ada. Karena saat itu usia Abraham sudah sangat tua. Sudah tidak memungkinkan untuk dia memiliki keturunan di usianya yang sudah tua. Tapi terhadap janji Tuhan, dia memilih untuk percaya. Dan Tuhan memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai sesuatu yang menyenangkan hati. Bahkan ketika kelahiran Ishak, pada masa remajanya, Tuhan berfirman, persembahkan anakmu itu. Abraham tidak berbantah, Abraham tidak menanyakan sesuatu tentang perintah Tuhan. Dia memilih taat dan setia kepada Tuhan. Diajaknya Ishak naik ke sebuah gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Semestinya kan Abraham bisa menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah ini anak yang kau janjikan? Tapi kenapa engkau minta anak ini dipersembahkan? Tidak ada pertanyaan seperti itu keluar dari mulut Abraham. Abraham memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Itu adalah pilihan hatinya. Lalu saat ini, apa pilihan Bapak Ibu? Apa ketetapan hati Bapak Ibu dan Saudara ketika Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan-pilihan
yang harus Bapak Ibu tentukan. Karena setiap saat, setiap hari kita dihadapkan pada persoalan-persoalan di mana kita harus memilih. Karena itu kita harus memiliki satu ketetapan hati untuk menentukan mana yang harus kita pilih untuk kita lakukan. Yang kedua, ketetapan hati untuk melakukan apapun yang terbaik. Karena setiap pilihan yang akan kita lakukan akan membawa kita melakukan yang terbaik. Dalam hidup kita ini kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak boleh berdiam diri. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Karena itu kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bisa melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu ingin berprofesi sebagai seorang pegawai, jadilah sebagai pegawai yang baik. Kalau ingin berprofesi sebagai seorang pengusaha, jadilah sebagai pengusaha yang terbaik. Kalau ingin menjadi seorang hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang terbaik. Menjadi seorang pelajar atau menjadi mahasiswa, jadilah pelajar atau mahasiswa yang baik. Apapun profesi yang mau saudara pilih untuk dilakukan, lakukanlah yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Ini pun juga merupakan satu ketetapan hati, karena melakukan yang terbaik akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Sempurna dari apa yang kita lakukan, masing-masing orang itu berbeda. Tetapi itu adalah menunjukkan bahwa kita melakukannya secara maksimal. Segala sesuatu yang terbaik itu adalah menghasilkan sesuatu yang maksimal yang bisa kita kerjakan. Jadi kita harus menetapkan hati kita untuk melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kemudian yang ketiga adalah ketetapan untuk melakukan dengan segenap hati. Ketika kita dipercayakan untuk melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah itu segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Seperti firman-Nya yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya, apapun juga yang kita perbuat, yang kita lakukan, itu adalah persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik sebisa yang kita lakukan. Buah dari ketetapan hati tersebut setidaknya akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ketetapan yang baik yang dilakukan oleh perempuan Kanaan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Pada saat dia melihat kerumunan orang banyak dan di situ ada Yesus, lalu timbullah satu ketetapan hatinya dan dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini ketetapan hati dari wanita Kanaan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Yang mungkin hartanya sudah habis untuk biaya supaya dia bisa sembuh, tapi tidak sembuh juga. Tapi ketika dia melihat ada kerumunan orang banyak dan di mana di situ ada Yesus, dia berketetapan hati untuk menjamah jubah Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah ketetapan hatinya, dan sebagai reaksi dari ketetapan hatinya, dia lakukan itu. Dia berdesak-desakan untuk mendekati Yesus, dan dia berhasil untuk menjamah jubah Yesus. Dan yang ajaib adalah mukjizat kesembuhan terjadi. Sembuhlah wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini. Nah, hal yang sama dilakukan oleh seorang perwira di Kapernaum. Ketika hambanya sakit, dia berusaha dan ketika Tuhan Yesus bermaksud datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Cukup katakan sepatah kata saja, maka nanti hambaku akan sembuh. Luar biasa iman dari perwira di Kapernaum ini. Dia berketetapan hati. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu atas hambanya, maka hambanya jadi dua contoh iman dari orang biasa. Ketetapan hatinya melahirkan sebuah iman yang luar biasa, yang bisa mendatangkan keajaiban, sesuatu yang supranatural terjadi.